Balik lagi sama Mas Firman. Sekarang Mas Firman masih ada di desa kita tercinta, Desa Lamudur, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau dilihat dari video, kira-kira teman-teman bisa tebak nggak nih kita mau ngapain? Ya, betul, kita mau latihan paduan suara. Gak ya, bercanda. Jadi sudah bisa tebak belum? Kira-kira mau ngapain? Latihan marawis? Enggak, bukan. Ini kita mau lanjutin program dari Akses Reforma Agraria tahun kedua di Desa Lamudur. Jadi pada hari ini Mas Firman diminta Kakak Adrian untuk memberikan materi ulang tentang pakan alternatif, yaitu lalat black soldier. Mas Firman juga nggak sendiri. Hari ini Mas Firman ditemani oleh ibu penyuluh kita, Ibu Dita, dan kakak dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Malaka, itu ada Kakak Jo. Pertama-tama Mas Firman bantu jelaskan dulu untuk alat dan bahan yang kita gunakan pada praktik hari ini. Lalu Mas Firman juga jelaskan lebih lanjut tentang kegunaan pakan alternatif bagi budidaya ikan air tawar. Oh iya, seiring dengan berjalannya program di tahun pertama, akhirnya di tahun kedua ini kita berhasil menumbuhkan satu lagi kelompok budidaya perikanan. Udah deh, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung praktik aja. Nah, kalau untuk praktik dengan Mas Firman itu yakin yang namanya praktik itu akan lebih gampang diingat dibandingkan kita harus sosialisasi menggunakan materi terlalu banyak. Jadi di sini Mas Firman minta bantuan Bapak dan Mama yang hadir untuk langsung praktik di depan bersama kita semua. Sebenarnya kalau latihan praktik dengan Mas Firman itu santai banget. Cuma gak tahu kenapa Mama dan Bapak di depan Mas Firman ini kayak tegang banget pada saat praktik. Takut digigit kali ya sama Mas Firman, padahal Mas Firman gak gigit. Mama gigit nih. Nah, di sini Mas Firman pegang botol yang imut-imut unyu sangat menawan ini, warnanya pink, itu ada EM4. Di dalam EM4 ini ada bakteri pengurai yang akan membantu kita untuk fermentasi bahan pemancing dari BSF. Dah selesai ya Mas Firman jelasin fungsinya. Nah, sekarang kita campur bahan-bahan yang udah ada. Pertama kita siapin wadah beserta air yang dicampur dengan gula untuk kita larutkan bersama bakteri. Kalau udah kita aduk-aduk sampai larut, sampai tercampur dengan rata. Diamkan beberapa saat dulu, jadi kita siapkan ke bahan selanjutnya. Ini kita potong-potong daun yang sudah ada. Daun-daun ini bisa kita ganti dengan sampah organik atau sampah rumah tangga. Kalau udah berhubungan sama campuran begini, Mas Firman gak bisa deh. Soalnya ini pasti bakal riuh banget, semua orang bakal pengen ikutan. Tangan semuanya jadi satu, tempatnya sempit, tapi semuanya sangat antusias. Dipotong, dikucak semuanya. Pokoknya semakin kecil semakin bagus, karena diuraikannya bakal lebih cepat sama bakteri. Nah, untuk bakteri sendiri kita sesuaiin aja ya sama penggunaan sampah organik yang kita pakai sebanyak apa. Jadi kalau semakin banyak sampahnya, kita sesuaiin aja volume dari air dan bakterinya. Serandom-random kegiatan Mas Firman lagi praktik, baru hari ini ada yang tanya, Mas Firman, bakterinya bisa diminum nggak ya? Bisa Mama, cuma nanti takutnya kasus kopi sianida kedua muncul. Kan kita nggak mau ya lagi praktik begini tiba-tiba ada yang berbusa mulutnya. Nah, Mas Firman juga ingetin untuk campuran dari bahan ini kalau bisa jangan kayak sayur sop ya yang banjir begitu. Usahain aja larutannya jadi melembabkan bahan-bahan yang udah ada. Next kita campurin lagi dedaknya yang udah disiapkan. Nah, dedak ini nanti kita campurin juga sama penyedap rasa supaya makin wangi dan memancing lalat BSF lebih cepat. Ingat ya, kalau praktek sama Mas Firman gak boleh kaku atau tegang. Kita say hi dulu, gak apa-apa lah ya ke kamera. Mana tahu nanti di repost sama Kementerian Kelautan di TikTok. Oke, bahan-bahan semua udah kita campur. Tahap yang terakhir nih sebelum Mas Firman tutup wadahnya, Mas Firman kasih lihat dulu nih bahan yang udah jadi ke anggota kelompok supaya mereka ada bayangan untuk kelembapan dari bahan yang sudah kita campur. Ingat ya, yang penting lembab, jangan kayak sayur sop. Tuh Kak Adrian aja bilang itu wangi. Untuk finishingnya kita tutup campuran ini dengan daun pisang supaya kelembapannya terjaga. Terus wadah ini kita tutup rapat selama 5 hari, jangan dibuka ya supaya fermentasinya jadi. Nah, indikator untuk keberhasilan fermentasi nanti pada saat hari kelima kita bisa cek
adanya muncul wangi harum seperti wangi tape. Ini Mas Firman salvo, pelatihannya belum selesai, pisang rebusnya udah keluar. Gimana ya? Kan jadi lapar. Selesai deh praktiknya. Nah ini Mas Firman lagi buka sesi tanya jawab sambil kita ya makan-makan hasil bumi yang ada di Desa Lamudur. Dan minggu depan Mas Firman bakal lihat lagi perkembangan fermentasinya. Oke, untuk pelatihan hari pertama kita sudahi dulu. Besok kita bakal lanjut lagi. Kira-kira apa ya pelatihan hari kedua? Masih berhubungan sama pakan sih, tapi ya lihat aja besok Mas Firman upload apa lagi. Jadi stay tune dan jangan lupa follow serta share video ini supaya lebih bermanfaat untuk orang banyak. Salam perikanan Sobat Bahari. Untuk sementara ini kan anu budaya tadi saja yang dia mau supaya sebenarnya sakit-sakit yang biasa dia buat seperti ini karena dia mau tipu supaya semua ada rasa cemas. Coba kembali ya. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan. Selamat datang di kamar saya. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita.